Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans dan kita membahas terkait dengan menangkal hoax di Pilkada. Saya awali dulu nih ya ke Mbak Lely. Jika kita lihat begitu ya, kondisi hoax saat ini menyebar banyak sekali di dunia maya yang akhirnya juga bikin geger nih dunia nyatanya. Tapi Anda sendiri melihat fenomena ini seperti apa sih? Ada kecenderungan sudah mengarah kepada propaganda ya. Jadi itu termasuk kalau kita lihat dari jenisnya. Kan ada yang vertikal. Nah, vertikal itu biasanya menggunakan media massa termasuk media sosial. Kalau horizontal itu menggunakan interpersonal dan organisasi lewat partainya, lewat kelompok pertemanan atau grup WA-nya gitu kan, seperti itu, secara interpersonal dia melakukannya. Lalu ada juga yang bersifat integrasi. Integrasi itu menanamkan doktrin tertentu dalam kalimat-kalimat di media sosial yang hoax tadi ya. Nah, lalu kemudian ada yang provokatif. Yang provokasi itu sifatnya bahkan cenderung rela berkorban orang demi membenarkan isu yang ditampilkan itu. Itu kalau dilihat dari jenisnya. Tapi kecenderungan lain yang muncul adalah dari hoax ini adalah bahwa juga bisa dilihat dari sumbernya sebagai sebuah propaganda. Kalau misalnya kita bisa menamakannya dengan propaganda hitam, putih, dan abu-abu. Kalau putih kan kita bisa menelusuri siapa sih pembuat aslinya gitu kan. Tapi kalau hitam itu yang membuat itu seolah-olah orangnya baik, ramah dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia musuh besar gitu. Nah, tapi kalau abu-abu seolah-olah netral. Padahal dia sebenarnya musuh, ada maksud tertentu, tertentu. Gitu ya? Jadi tapi kalau di Indonesia jenis, tadi kan sudah ada begitu ya jenis-jenisnya ya, dari hoax. Jenis tapi yang paling dan banyak sumber. Yang paling banyak ada di Indonesia jenis dan sumber yang mana? Yang terjadi sekarang ini menurut saya adalah bahwa keduanya yang provokatif dan integrasi itu terjadi besar-besaran loh terakhir ini. Sampai kemudian seorang mantan kepala negara harus turun tangan untuk nulis gitu kan segala sesuatunya. Juga yang terjadi dilihat dari propaganda yang bersifat abu-abu. Baik. Jadi sebenarnya ini memprihatinkan menurut kita. Kelemahan lainnya yang terjadi di media sosial, ada orang yang memposting lalu mencoba menyebarkannya itu dengan kalimat yang dibungkus dengan kalimat indah, seolah-olah bertanya, ini benar nggak ya? Padahal maksudnya kan memang pengen nyebarin itu gitu. Nah seperti padahal dia yang harus menelusurin benar enggaknya. Baru saya banyak sekali menerima terutama di WA group ya. Tapi saya yang mikir sendiri kan gitu. Kadang teman-teman saya, yuk mikir dulu yuk, jangan disebar dulu, bener nggak ini? Nah itu yang tidak ada maksudnya sekarang memverifikasi, tapi ya, ini justru malah meneruskan begitu dan menyebarkan berita hoax tersebut. Baik, kalau Pak Andreas melihatnya tadi ketika disebutkan begitu ada negarawan yang sampai turun, ini menurut Anda sampai seperti apa sih kondisi hoax di Indonesia? Ya memang saya juga melihat hoax ini dalam konteks propaganda memang agak mencemaskan gitu. Sudah sangat mencemaskan dalam arti bahwa ya ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita ini tingkat kepercayaan, ada social distrust ya di masyarakat kita. Jadi orang lebih cenderung mencari informasi ya termasuk informasi-informasi yang tidak benar pun di ini juga gitu, diserap juga, dimakan ya. Juga gitu. Jadi ya orang kemudian jadi agak sulit untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak gitu. Misalnya tadi gitu, ada strategi mengatakan bahwa ya mengkonfirmasi, tapi pada saat yang bersamaan dia sebenarnya menyebarkan gitu kan. Nah itu untuk receiver, untuk orang yang menerima, ya itu ya bisa jadi itu dianggap sebagai suatu informasi yang benar gitu. Nah kemudian dia mengolah gitu, kemudian dia menyebarkan lagi gitu, dia cerita ke temannya gitu. Jadi kemudian ya kemudian muncul di masyarakat kita soal informasi benar dan tidak benar menjadi menjadi sangat sumir gitu, sulit untuk dibedakan. Nah ini saya kira membahayakan. Kenapa? Karena ya sebenarnya ya pengetahuan kekuatan daripada suatu masyarakat yang berkembang bertumbuh itu harus ya dari informasi dan informasi. Baik, dan membahayakan yang Anda bilang apakah sudah terlihat pada saat ini? Ya ini kan bisa menimbulkan konflik sosial salah satunya. Bisa juga menimbulkan membuat pembodohan pada masyarakat. Karena informasi itu kan sesuatu yang penting. Informasi itu bisa menjadi power. Informasi itu bisa make money gitu. Nah, tapi kan informasi ini juga bisa menjerumuskan orang pada ya hal-hal yang
ya yang tidak benar, hal-hal yang ya tidak dikehendaki oleh Baik. ya baik dari segi susila, baik dari segi moral, etik maupun dari segi ya termasuk dari segi aspek kekuasaan Baik, gitu. tadi Anda menyebutkan begitu ya bahwa informasi ini ada banyak sekali faktor-faktor yang krusial begitu di dalamnya. Seperti informasi ini bisa dapat mencerdaskan, bahkan bisa pembodohan juga. Terus ada juga tadi istilah informasi ini juga bisa make money. Iya. Nah, ketika informasi yang beredar saat ini yang dinilai oleh Anda banyak propaganda begitu di dalamnya. Pihak-pihak mana saja sih yang diuntungkan sebenarnya dengan beredarnya hoax ini? Ya, semuanya diuntungkan dan dirugikan sekaligus gitu kan. Ada beberapa pihak kan, orang ini apalagi di musim pilkada nih ya pilkada lasa pilpres gitu kan. Kan ada orang yang kalau sudah terlanjur cinta, apapun yang dikatakan oleh orang itu mau salah mau benar cinta aja terus. Juga loyal bagi gitu si ya. lovers ya, bagi si hacker kan beda lagi situasinya. Si hacker kan mengatakan apapun yang dia katakan selalu salah. Jadi keprihatinan semacam ini seharusnya memang muncul dari siapapun, termasuk kita ini teman-teman media juga seperti itu. Saya pikir sekarang kita memang harus dicerdaskan dengan segala persoalan dan informasi yang masuk kepada kita. Tapi situasinya justru mengarah kepada segala sesuatu yang justru merendahkan bagaimana momentum politik itu diambil untuk sebuah propaganda murahan menurut saya lewat hoax itu. Ini yang terjadi, sehingga orang-orang cerdas yang ada di partai, yang ada di organisasi massa seolah-olah kehilangan kecerdasannya. Itu yang terjadi kebanyakan. Baik, jika dilihat begitu dari karakteristik orang-orang yang menerima hoax, Ya, karakteristiknya seperti apa saja? seolah-olah tidak ada dikotomi. Jadi mau dia profesor, apakah dia tidak sekolah, ketika dia memperoleh informasi karena dia membenci situasi itu, dia langsung menyebarkan. Jadi tidak ada lagi pembeda bahwa oh ini saya udah berpendidikan nih, seharusnya saya tidak sama dong dengan yang ngasih informasi kepada saya. Harusnya balikin lagi ke dia, kamu udah cek belum, bantu saya dong biar saya bisa mereceknya juga seperti itu. Ini kan tidak. Saya teman-teman saya yang profesor banyak banget gitu, yang guru besar. Tapi saya katakan, pernah mahasiswa saya yang sedang S3 tuh ya, saya menyesal pernah mendidik kamu kalau kamu seperti ini. Saya bilang seperti itu. Jadi karena saya nggak bisa punya perkataan lain daripada saya tulis di media sosial, nanti ada perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, itu pun membuat kita hati-hati. Termasuk teman presenter kita yang mengemukakan pendapat tentang mereka. Sekarang semuanya harus menata itu, bagaimana diksi kalimat itu secara baik harus kita tata, karena bukan lagi-lagi maksud kita begitu ya, di sini itu. kita semua untuk mengedukasi masyarakat seperti apa yang seharusnya kita lakukan dalam mengatasi atau bagaimana memperlakukan media sosial ini dengan bijak begitu. Kita masih akan membahasnya, pemirsa, saat lagi menangkal hoax di pilkada masih akan kami hadirkan di Speak After Lunch usai jeda.